Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dong deng, orang mau menikah, seorang atau pasangan calon suami istri mau menghadap altar untuk mengikatkan pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang dalam suatu pernikahan, orang mengalami proses yang panjang melihat hantu. Sampai perjuangan itu kadang membuat orang menjadi tidak mau menikah. Padahal pernikahan itu sesuatu yang agung, yang menyenangkan, yang membuat orang Kristiani pengikut Kristus menjadi semakin dalam imannya, mewujudkan imannya, kepercayaannya di dalam tindakan saling mengasihi, saling mengampuni, janji setia, dan itu sungguh-sungguh indah. Tetapi kadang orang melihat itu sebagai hantu yang menakutkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pun bacaan Injil kita melihat bagaimana para murid melihat Yesus melihat hantu sebetulnya. Maka kemudian Yesus akhirnya mendekati mereka membuktikan, jangan takut, ini aku. Ceritanya setelah Yesus membuat mukjizat melipat gandakan roti, kemudian Yesus menyuruh orang bubar karena sudah kenyang mereka. Lalu menyuruh para murid untuk mendahului dirinya, mereka menyeberang naik perahu ke Betsaida. Yesus naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Setelah itu Yesus melihat para murid berjuang keras dalam mendayung perahu karena melawan angin sakal. Maka Yesus kemudian turun dan dia berjalan di atas air. Lalu kemudian orang-orang, para murid mengatakan itu hantu karena melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka belum mengenal Yesus karena Yesus terlihat dari jarak jauh. Maka Yesus mendekati perahu itu dan kemudian naik ke perahu itu. Dan Yesus mengatakan, tenanglah, jangan takut, ini aku. Seketika perahu menjadi tenang, lautan menjadi tenang, dan semuanya tidak ada lagi angin sakal. Lalu para murid mengatakan, siapakah orang ini? Mereka heran, masih juga belum memahami mukjizat memperbanyak roti dan ikan. Sekarang melihat lagi Yesus berjalan di atas air. Itu hantu. Lalu saya teringat ketika kecil dulu orang sering bermain kata-kata. Hantu, 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 han. Akhirnya ketika hantu diulang-ulang, prosesnya akan menjadi Tuhan. Bagaimana para murid juga mengalami hal yang sama. Dia berproses untuk melihat hantu, tetapi kemudian berubah menjadi Tuhan. Kembali ke proses perkawinan, saya melihat ada seorang yang sudah berumur melangsungkan pernikahan dengan seorang bapak-bapak duda karena ditinggal mati istrinya karena sakit kanker. Lalu ibu itu bercerita dalam proses pernikahan itu. Romo, sebetulnya saya ini trauma, maka kenapa saya menikahnya sudah terlambat. Dan saya merasa trauma karena melihat pernikahan keluarga saya kebanyakan mengalami KDRT, mengalami ketidakindahan di dalam perkawinan. Ada yang cerai, ada yang karena perselingkuhan, kemudian ada yang dengan kekerasan, ada yang hanya rebutan harta, dan kemudian akhirnya menjadikan saya tidak mau menikah. Ada unsur ketakutan.
Seakan-akan pernikahan itu menjadi hantu karena sejak kecil saya melihat kekerasan demi kekerasan di dalam keluarga orang tua saya, saudara-saudara saya ketika sudah beranjak dewasa, dan kemudian akhirnya saya memutuskan tidak menikah. Tapi suatu saat saya yang sering mengantar seorang anak yang dijemput selalu terlambat karena guru itu ngajar di salah satu sekolah swasta Katolik, maka kemudian dia sering mengantar anak yang terlambat untuk menunggui orang tuanya menjemput. Orang tuanya, bapaknya, tinggal bapaknya itu mungkin sibuk karena ngurusi bengkel di rumahnya atau di tempat kerjanya, maka dia sering terlambat untuk menjemput anaknya. Berkali-kali ketemu, akhirnya saya melihat ternyata tidak semua laki-laki seperti itu. Tidak semua laki-laki selalu seperti itu. Contohnya aku sangat mencintaimu. Itu salah satu lagu. Maka kemudian ibu itu atau calon ibu yang sudah mulai berumur itu mulai melihat bagaimana ada seorang bapak yang mencintai anaknya walaupun dia duda. Setiap kali menjemput dia memperlakukan dengan kasih anaknya, kemudian berterima kasih kepada ibu guru. Lama-lama mereka semakin dekat, semakin dekat. Kemungkin anaknya juga ikut mencomblangi, akhirnya mereka pun berjodoh dan kemudian menikah. Dan mereka berani masuk ke suatu pernikahan dalam proses tentu saja bertahun-tahun untuk mengubah pola pikirnya itu. Yang tadinya suatu keluarga atau perkawinan menjadi hantu karena kekerasan, KDRT, ketidaksetiaan, selingkuh, tidak ada memaafkan. Tetapi kemudian dia melihat hantu itu berproses menjadi Tuhan. Maka dia berani menghadap ke altar Tuhan untuk mengikat janji nikah seumur hidup dengan duda yang sudah beranak satu itu. Lalu kemudian dia pun merasa itu menjadi jalan hidupnya. Maka saudara-saudari, mari kita temukan hantu di dalam hidup kita menjadi Tuhan. Suatu proses yang tidak mudah, menyembuhkan luka-luka batin, melihat secara terbuka kenyataan-kenyataan yang ada, belajar dari pengalaman hidup orang lain maupun diri sendiri, dan akhirnya melihat Tuhan di dalam kesulitan hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.